Oke, mungkin kita akan review dulu. Istilahnya di sini produk dalam gitu ya. Produk dalam atau dot product. Dot product. Jadi kalau misalkan kita punya vektor, vektor itu kan ada tiga dimensi ya. Katakanlah vektor U misalkan ya. Jadi vektor U ini bisa kita nyatakan sebagai, kan kalau dalam fisika mungkin kita nyebutnya gini, U1I gitu ya, U2J plus U3K gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan dia kan dia memiliki koordinat X, Y, Z gitu ya. Jadi tiga dimensi. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor ya, dinyatakan seperti ini, U1, U2, U3 gitu ya. Nah, kemudian ada vektor lain, misalkan di sini vektor V ya, ini juga sama ya. Jadi ada vektor satu, komponen 2 dan komponen 3. Jadi satu 2 3 itu komponen X, Y, Z-nya gitu ya. Jadi dia kan tiga dimensi kan. Nah, interpretasi geometri, kalau misalkan kita punya U didotkan dengan V gitu ya. Misalkan V ke sana. Di sini ada sudutnya theta ya. Jadi dot product itu istilah kita menghasilkan besaran skalar gitu. Jadi kalau ada vektor U dikali dengan vektor V, ini artinya besaran vektor U, nilai besarnya berapa, dikali vektor V kalikan dengan cos sudut antara mereka. Ya. Jadi sudut antara dua vektor ini theta gitu ya. Kita kalikan cosnya. Ya. Nah, kalau vektor itu, ya kan kalau misalkan vektornya ada angkanya ya, misalkan kita buat gini. U-nya itu katakanlah 2, 3, 5 misalkan. Kemudian V-nya adalah 2, 1, 7 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tanpa sudut pun bisa kita dapatkan hasilnya kan skalar. Tinggal kita kalikan aja komponennya. Ya, Itu U dot V-nya ini 4 ya. Tambah 3 tambah 35 ya. Berarti berapa? 42 ya. 42 ini skalar kan hasilnya kan. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana suatu atau dua buah vektor itu dikatakan ortogonal gitu ya. Jadi kalau ortogonal, ortogonal itu artinya secara umum dia vektornya tegak lurus gitu ya. Jadi kalau ada vektor U tegak lurus dengan vektor V gitu ya. Kan sudutnya 90 derajat. Nah, maka kan kalau U dot V ya, ini tadi kan besar vektor U kali besar vektor V cos 90 derajat. Yang mana cos 90 ini 0 ya kan. Jadi kalau dia ortogonal, maka hasil dot produknya sama dengan 0 gitu. Nah, itu disebut sebagai vektor yang ortogonal ya. Jadi hasilnya 0 ya. Disebut ortogonal. Oke, misalkan ya, kita punya vektor, misalkan U-nya adalah 1, -1 dan 0 gitu ya. Terus ada vektor V itu 1, 1, 0 ya. Nah, tentukan dia ortogonal atau tidak gitu ya. Nah, kita kalikan aja. Berarti kan U dot V gitu ya. 1 kali 1, 1, -1 kali 1, -1 dan 0 ya kan. Nah, hasilnya 0. Artinya kesimpulannya dia ini adalah ortogonal ya. Karena dia vektornya hasil dot produknya 0 gitu ya. Oke, jelas ya habis ini. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang ortonormal ya. Jadi berikutnya adalah ortonormal. Jadi kebanyakan kita di sini punya suatu himpunan vektor. Jadi himpunan vektornya itu misalkan ada U1, U2, U3 dan seterusnya ya. Maka disebut ortonormal ya. Ini disebut sebagai ortonormal. Jika ya syarat pertama ini adalah saling tegak lurus pertamanya. Saling tegak lurus, yaitu artinya berarti apa? Ortogonal berarti kan. Jadi ortonormal itu pasti udah pasti ortogonal ya. Dan yang kedua, setiap vektor
norma satu. Ya. Jadi setiap vektor bernilai satu gitu. Jadi nilai dari vektor U ke I ini ya sama dengan satu. Terus selisihnya atau apa ya? Yang ini satu ini. Ya. Satu ini panjang vektornya gitu. Jadi kan kalau ini kan dia tidak satu kan. Kalau ini kan dia misalkan kalau kita cari panjang vektornya V gitu ya. Itu kan berarti V ini ya. Ini kan kita pakai akar gitu ya. Satu kuadrat. Nomor satu Satu atau kuadrat tambah nol gitu ya. Berarti akar dua ya. Nah berarti dia tidak ortonormal karena dia tidak satu vektornya. berarti harus Nah, akar satu. akar ya harus satu. Sudah. Harus akar satu betul. Akar satu kan satu jadinya. Gitu. Oke. Jadi supaya dia itu ternormalisasi. Jadi ortonormal itu sebenarnya adalah ortonormal yang ternormalisasi ya. Itu. Nah, wifi-nya. Nah, gitu. Jadi cara membuat ortonormal gitu ya. Di sini cara membuat ortonormal ya. Maka dia itu misalkan kita punya vektor U ya. Isinya itu adalah bilangan A, B, dan C. Hmm. Bagaimana supaya dia bernilai satu? Kita normalisasi ya. Jadi normalisasi dari vektor U ini ya. Kita bisa dapatkan satu dibagi panjang vektor U dikalikan U itu sendiri. Waduh. Gitu ya. Dikalikan panjang itu sendiri. Bentar. Nah, gitu. Jadi Waduh. koreksinya ini normalisasi U ya. Jadi misalkan tadi Bedanya tanda hmm, yang ada kurung di samping hmm, sama panah itu apa sih? Bedanya sama yang sampai atas. bulat. Oke. Jadi kalau misalkan U ini itu artinya dia vektor. Oh, Jadi vektor U. Tapi kalau dia kayak gini terus ada tanda kayak semacam mutlak, itu artinya nyatakan panjang vektornya ya. oke. Jadi panjang vektor. Cara cari panjang vektor harus diulangi dulu. Ya, cara nyari panjang vektornya tadi yang ini ya. Dijumlahin dia Dijumlahkan, apa gitu. diakarkan ya. Kuadrat masing-masing subkomponen terus diakar gitu ya. Maksudnya ini kan kalau vektor ada tiga komponen ya. Hmm. Apa aja komponen biasanya? Kenapa? Biasanya komponennya apa ya? Komponennya angka-angkanya ini. Jadi kan komponen X, Y, Z ya. Oh ya. Nah, berarti X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Oke. IP-nya nih. Oke. Nah, sekarang eh, bagaimana dengan proses Gram-Schmidt ya? Oke. Gram-Schmidt orthogonalization. Jadi ya, Gram-Schmidt ini mengubah himpunan vektor bebas ya, menjadi himpunan ortogonal. Jadi disebut sebagai Gram-Schmidt orthogonalization. Ya. Jadi proses Gram-Schmidt. Bilang sih itu udah rumusnya kan sebenarnya, tapi ya. Pakai proyeksi itu ya. Jadi proses Gram-Schmidt ini mengubah himpunan vektor linear menjadi himpunan ortogonal ya. Tujuannya Oh, adalah mengubah himpunan ya vektor linier menjadi ortogonal gitu. Lalu bisa dinormalisasi menjadi ortonormal ya. Jadi lalu dapat dinormalisasi ya, menjadi ortonormal gitu. Jadi pertama ada himpunan vektor linier, terus kita ortogonalitas, baru kemudian di ortonormalkan ya.
Misalkan kita punya vektor awal gitu ya. Katakanlah vektor awal ini ada 3 macam, U1, U2, U3 gitu ya. Nah, kita ambil vektor pertama, misalkan U-nya kita disamakan dengan V gitu ya. V1 sama dengan U1. Terus kemudian kita proyeksikan ya. Kita sejajarkan jadi di sini dengan U1 ya. Jadi V2 kita ambil V2-nya itu U2 dikurangi dengan proyeksi. Jadi proyeksikan U2 terhadap V1 ya. Proyeksikan U2 terhadap V1. Jadi mereka nanti sejajar gitu ya. Nah, jadi proyeksi terhadap V1 ini ya. Jadi proyeksi U2 terhadap V1 ya. Ini vektor ya. Itu adalah U2 dot V1 dibagi dengan V1 kuadrat istilahnya. Dikalikan dengan vektor V1 itu sendiri. Nah, itu adalah proyeksinya ya. Hmm. Nah, terus nanti kita kalikan dengan proyeksi vektor ketiga ya. Jadi kita dapatkan di sini V3. Jadi vektor ketiga adalah U3 Tidak, dikurangi V2, proyeksi ya U3 terhadap V2 berarti ya. V2 sama Mm-mm. V2, ya. Nah, baru kita normalisasi ya. Jadi normalisasinya itu kita punya basis ortonormalnya ya. EI gitu ya. Itu vektor ke I dibagi dengan panjang vektornya masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cari V3 ya, berarti vektor 3 dibagi dengan panjang vektor 3-nya. Nah, ini cara proyeksinya sama kan? Jadi proyeksi terhadap V2 dari U3 itu adalah berarti kan U3 kali V2 ya. V2 kuadrat kalikan vektor V2 ya. Gitu ya. Ya, caranya sama seperti yang ini ya. Lu mau cari proyeksi. Ya, caranya proyeksi. Proyeksi itu buat apa? Jadi proyeksi itu supaya dia sejajar dengan Oh, vektor kedua. Misalnya gini, kita punya vektor katakanlah U2 gitu ya. berarti mau buat ke bara ya? Ubah arah ya. Oh, Misalnya ada vektor V1 ke sana. Nah, kita proyeksikan U2 ini ke sini. sejajar apa? Sejajar sama V1. Nah, ini adalah proyeksi U2 terhadap V1 ya. Jadi proyeksi Sejajar kan? Berarti sama-sama lurus ya? Apa gimana? sama-sama lurus ya. Arahnya sama. Oh, Di sini ya. Jadi proyeksi eh, U2 terhadap V1 gitu ya. Gitu. Jadi proyeksi itu nanti dia kayak sebagai bayangan gitu ya. Jadi bayangan oh. ini itu sejajar dengan ini. Dengan V1-nya ya. Oke. Jelas ya sampai sini. Ya, Oke, sekarang kita coba kerjakan yang apa? Soal-soal tadi ya. Nah, ini kan terus kalau yang berapa? nomor empatnya apa kan? Yang kayak yang justifikasi maksudnya apa? Oh, justifikasi ini. Hmm. Ya, jadi justifikasi itu kan ibaratnya kayak ini kan penjelasan ya. Alasannya kenapa gitu kan. Nah, dia tanya apakah matriks B aksen ini merupakan matriks ortogonal ya. Hmm. Berikan justifikasinya. Gitu. Cara bukti itu gimana?
Nah, jadi untuk matriks ortogonal ini kita kalikan dengan transposnya. Ya. Jadi misalkan yang ini ya, nomor 4. Kan kita punya matriks B aksen gitu ya, yaitu 0 min 1 0 1 0 0 ya, 0 0 min 1. Nah, jadi kalau misalkan Itu satu loh. berapa? Oh ya, satu. Satu ya, 1 min 1 gitu ya. Transpose itu kan matriks jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi kalau saya cari transpose dari B aksen ini, ya, 0 1 0 hmm, min 1 0 0 ya berarti ini 0 1 0 min 1 0 ya. Karena kan ini kan jadi baris nih. 0 Ya jadi kolom, sorry, jadi kolom ya. Terus ini jadi 1 kolom 0 1 0 0 ya. bisa ke bawah ya. Hmm, 0 0 min 1 gitu ya. Oke. Jadi caranya adalah kalau dia itu ortogonal, maka B aksen transpose dikali dengan matriks B aksen, itu nilainya akan sama dengan identitas. Itu syaratnya kalau dia ortogonal. Ya. Nah, berarti di sini kita kalikan, ya kan? B transpose-nya, B transpose aksen kan ini kan 0 1 0 min 1 0 0 ya kan? 0 0 min 1 ya. Kalikan dengan 0 min 1 0 ya. 1 0 0 0 0 ya, ini kita kalikan ya di baris kali kolom ya kan. Nah, jadinya apa nih yang pertama? 0 sama 0 0 ya. 1 sama 1 1 ya kan. 0 sama 0 0 ya. 0 sama min 1 0. 1 dengan 0 0. 0 dengan 0 0. 0 dengan 0 0 ya kan. 0 0 juga ya. Gitu. Bener kan? Ya. Bisa ngikutin ya. Oke, jadi ini kita kalikan dengan baris kolom masing-masing gitu ya. Nah, sekarang baris kedua yang ini. Min 1 dengan 0 0 ya. 0 dengan 1 0. 0 dengan 0 0, berarti 0 ya. Min 1 dengan 1 min 1. Min 1 dan min 1 Satu 1 kan. 0 dengan 0 0 0. 0 dengan 0 0 1 berarti. Nah, min 1 dengan 0 0. 0 dengan 0 0. 0 dengan min 1 0. Berarti 0 juga ya. Nah, sekarang 0 dengan 0 0. Ini juga 0 0 ya. 0 dengan min 1 0. 0 dengan 0 0 0 ya. 0 0 min 1 1 min 1 1 ya. Nah, identitas ini kan 1 1 1 diagonal ya kan. Berarti hasilnya ini adalah identitas, berarti dia ortogonal ya. Karena hasil akhirnya adalah identitas gitu ya. oh Hmm. Jadi kesimpulannya matriks ini merupakan ortogonal ya. Justifikasinya tentunya karena yang tadi ya, B transpose B aksen transpose dikali B aksen itu sama dengan identitas gitu. Ya, ya saya misalnya. oh Oke. Ya, kita coba nomor 3 ya.
Jadi nomor tiga ini diketahui bahwa suatu basis, ya kan, S Tapi kalau aksen, misalnya dia nggak mm, yang lagi itu kalau misalnya dia nggak identitas berarti bukan ortogonal ya, atau bukan ortogonal. berarti ortonormal. Eh, Enggak. Jadi ortonormal itu harus ortogonal dulu justru. Ya. oh berarti kalau Nah, misalnya dia nggak identitas berarti ya, itu jawabannya apa? kalau tidak identitas berarti ya matriks non ortogonal berarti. Oh, Non ortogonal ya. Gitu ya. kalau Hmm. ortonormal itu apa? Nah, ortonormal tadi ortogonal yang nilai ini satu. Ya. Jadi nilai matriksnya itu satu ya. Kalau ortogonal. Oh, Hmm. Nilai dari apa namanya vektornya ya satu. Oh. Oke. Ya, jadi nomor tiga ya. Hmm. oke, Oke. Nah, sekarang kita cek bisa. ya tiga Bisa itu yang basis itu ya. Pertama, oh, apakah matrik basis tersebut merupakan basis yang ortonormal? Ya. Jadi, apakah kalau tadi ortonormal berarti harus pakai garis grade. eh, enggak, jadi dari sininya aja, diakarkan gitu ya. Oh iya ya. Hmm. Jadi kita cari dari w satunya ya. Jadi kita ambil normanya dulu gitu ya. W1 kuadrat. Ini kan berarti kalau kita Oh ya, kuadrat itu kalau misalnya dia agak mutlak dua kali juga dua kali. Sebenarnya sama kayak ini tadi, kayak sama vektor. berarti Iya, jarak ya? Jarak apa arah ya? iya, besarnya vektornya ya, besar vektornya. Oh, kalau ini Atau besar. Kalau itu jarak, kalau satu jarak, kalau hmm, dua besar kan. besarnya ya, gitu ya. Itu emang selalu kuadrat ya? Ya, nanti diakarkan nanti ya. Oh iya. Jadi kalau dikuadratkan ini masih dalam bentuk kuadrat ya kan. Jadi kan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Berarti kan 6 ya. Hmm. Jadi besar normanya ini akar 6 ya kan. Oh ya. Jadi kalau misalkan supaya kuadrat hilang, akar dari 6 ya. Tuh. Nah, sama dengan yang W2, W3 gitu ya. Jadi untuk W2 kuadratnya kan dikuadratkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. 1, 4, 1, 6 juga ya. Ya. Berarti W2-nya juga 6 ya, akar 6. W3-nya juga sama. Jadi W3 yang saya dapatkan akar dari 1 kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Akar 6. Uh, jadi gini ya. Oke. Terus? Oke, akar 6. Nah, terus kemudian, jadi kan di sini eh, masih belum ortonormal kan. Hmm. Ini baru nyari besaran gagal. Mm-mm. Gagal sekarang. Nah, syarat ortonormal tadi kan ortogonal terus ininya satu kan ya. Oh. Jadi harus kita cari cek ortogonalitasnya dulu nih, masing-masing. Ya. Jadi caranya kita kalikan. Misalkan W1 dot W2 ya. Kan W1-nya tadi adalah 211 dan 121 ya.
Jadi 2, 1, 1, dan 1, 2, 1. Nah, ini berarti 2 kali 1, 2 ya. Terus kemudian tambah 1 kali 2, 2 ya. 1. Berarti kan 5 ya. Jadi 5 tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya dia bukan ortogonal, ya kan? Jadi ortogonal itu yang tegak lurus tadi, nilainya 0 dot produknya ya. Di sini Oh bukan itu sebenarnya dicoba satu-satu. kenapa? Dicoba satu-satu ya. Salah satu, ya. Terus, Dicobanya gimana sih? Oh, kalau misalnya dia nggak sama dengan nol, berarti hmm, bukan ortogonal. bukan ortogonal ya. Tapi kalau misalnya dia sama dengan nol, Nol. nol, gimana sih maksudnya? Jadi kalau ini kan masing-masing kita kalikan ya. Ini kali ini 2 kan. Hmm. Terus 1 kali 2, 2 juga ya. Kalau sampai yang dia ortogonal gimana? Kalau ortogonal hasilnya 0. Misalkan kayak tadi itu. Berarti kita bukan sama dengan nol. Iya, misalnya yang ini tadi ya. Nah ini nih. Nah, ini kan ada 1 - 1 0 kan. Oh, bentar. Nah, 1 - 1 0 ya. Nah, kita dotkan ya kan. Jadi 1 dengan 1, 1, -1 dengan 1, 1 ya. Pokoknya yang hasil nol sama dengan nol. Iya, hasilnya 0 ya. Gitu. Terus kalau misalnya ini kan kita kan dapat di pertama kan, kayak Mm-mm. W1 kali W2 nya udah sama, udah bukan sama dengan nol. Ya, Berarti kita bisa nebak dia atau bisa ngomong dia tuh ortogonal kan. ya, bukan ortogonal. Tapi kalau misalnya dia berarti kalau misalnya itu habis W1 kali W2 dicoba mana lagi W1 kali W3 ya. Mm-mm. W2 Satu W2 tiga. kali W3 ya. Ya, atau W2 W3 juga bisa ya. Pokoknya dicoba semua sampai dia Mm-mm. semuanya sama dengan nol. Sama dengan 0 ya. Ini sama dengan nol. Kalau misalnya itu baru ortogonal. Ortogonal ya. Tapi kalau Eh, Kalau misalnya dia ortogonal berarti sudah pasti ortogonal. kalau ortogonal belum tentu. Tadi harus dijadikan satu tadi kan. Harus dibagi. Kan ortonormal tuh syaratnya ortogonal. Terus Hmm. dia itu totalnya sama dengan satu tadi. Apa? Totalnya sama dengan satu ini ya. Ini kan kalau misalnya kita akarkan tadi, akar kuadrat dari itu sama dengan satu itu ortonormal ya. Hmm. Tuh. Yang akar berapa kuadrat berapa Ya, tambah berapa kali yang itu sama sama dengan dengan satu. akar berapa satu. Ya, Hmm. itu ortonormal ya. Oke. Nah, karena dia bukan ortogonal dan ortonormal, berarti harus pakai Gram-Schmidt ini berarti ya. Dirubah prosesnya ke Gram-Schmidt. Gitu ya. Kalau Oke. misalnya dia bukan ortogonal diubah jadi pakai rumus langsung. Kalau Iya, dia ortogonal. supaya dia ortogonal ya. Oke. Oke. Jadi kita buat misalkan U1 ya. Jadi harus dilakukan Gram-Schmidt gitu ya. Gram-Schmidt orthogonalization ya kan. Jadi Gram-Schmidt ini dari dimensi yang ada ini ya. So, kita buat U1 sama dengan W1 misalkan ya. Berarti W1 nya tadi kan 211 kan. 211 ya yang atasnya. Jadi bisa kita tulis W211. Terus kita buat U2-nya ya. Terus sebagai W2 dikurangi dengan proyeksinya ya. Jadi proyeksi U2, W2 terhadap U1 gitu ya. Jadi proyeksi W2 terhadap U1 gitu kan. Jadi ini sama dengan W2 dikurang, mana proyeksinya itu adalah U1 dot W2 dibagi U1 kuadrat gitu ya. Dikalikan U1 gitu ya. Itu adalah eh,
ininya, proyeksinya ya. Jadi di sini berarti W2-nya ya. W2-nya tadi kan 121 ya. Dikurangi U1-nya adalah 211 ya. 21,1 kali W2-nya 1,2,1 dibagi dengan ini kan dot produknya. Tadi berapa? Akar 6 tadi ya. Akar 6 kuadrat tadi 6 kan. Gitu ya. Terus dikali dengan U1-nya 121. Ya. Oh maaf, 211 ya. 211. U1-nya 211. Oke. Hmm? Oh, dua satu, dua satu. 211 itu yang U1 kan? U1-nya kan ini. 211 ya. Sama dengan W1 ya. Oh iya. Ah, Ya. Kan W satu kali W dua kan? U1 sama dengan W1. Kan kita Oh, nyari W2-nya, oh W satu U2-nya. sama W satu ya. Ya, gitu ya. Nah, ini kan hasilnya ini tetap ya 121. Ini kan kalikan biasa 2 kali 1 kan 2 ya. Dua satu. 2 tambah 2 tambah 1 ya. Bagi 6 kalikan 211. Ini kan jadinya berapa? 9 per Lima, 6 ya. 5/6. Nah, Oh ya 5 per 6. 121 min 5 per 6 kalikan ini. Ya. 5 per 6 kalikan 211. Oke. Jadi kalikan biasa. 121 min 2 bagi 6 kan sebenarnya 3 ya. iya. Oke. Jelek buat apa ya? Mm-mm. Atau kalau enggak, ini kita jual 10 per 6, 5 per 6, ya kan. Nah, ini kan kita kurangin nanti. 1 kurangi 10 per 6 berarti kan min 4 per 6, ya kan. Ini berarti 6 bagi ini, berarti 6 kali itu 12. 12 kurang 5, 7 ya. 7 per 6. 6, 6 kurang 5, 1. 1/6, ya kan. Nah, jadi ini 1/6 yang kita keluarkan. Min 4, 7 sama 1. Ya. Gitu. Berarti ya, pengurangan pecahannya. Oke. Nah, gimana? Ya. Paham kan? Pengurangan pecahannya. Iya. Oke, ini bisa dikirim kan? Bisa, bisa. Iya. PDF-nya nanti saya kirim nanti ya. Oke. Nah, ini kan baru yang WU2 ya. Hmm. Nah, sekarang U3-nya gimana? Jadi U3-nya adalah Ini baru W berapa? U2 tadi. Untuk baru Baru dua. U2 ya. Kita harus cek semuanya. Ya, jadi setidaknya ada 2 kali proyeksi tadi kan. W3 dikurang berarti proyeksi proyeksi W3 terhadap U1 ya. Tadi kita cek W dua. U2 ya. U2 ya. U1-nya udah dicek. U1-nya udah tadi kan. U1-nya kan dia sama dengan W1 langsung kalau ini. Oh, U1 sama W satu. W1. U2 bisa yang pakai rumus yang pakai W satu. Ya, Terus ini kita U3 pakai dikali W satu lagi. W1 juga ya. Tuh. Nah, caranya sama ya. Berarti kan W3-nya itu tadi yang ini 112 berarti ya. Ini kan Oke, 112 dikali dikurangi kan berarti ya. 211 Mm-mm. dibagi Ini 112 dikurang 21. oh ya. Berarti kan caranya sama ya. Dijumlahkan ya. Jadi U1 dikalikan dengan 211 kali 112 berarti ya. 211 kali 112 dibagi ini kan kuadratnya tadi 6 ya kan. Nah, U1-nya adalah 211. Itu yang diambil kuadrat yang besar, Pak. Kuadratnya U1. Satu. Hmm. 112 ya. Berarti yang ini Ah, jadi apa ini? 2, 112 kurang 2 5, 1 5.
5 juga ya. Ya, 5 per 6, 2, 1, 1. Berarti kan kita buat ini 6 per 6, 6 per 6, 12 per 6 gitu kan. Min 10 per 6, 5 per 6, 5 per 6. Nah, berarti jadi apa? Min 4 per 6, per 6 ya kan? Ya. 7 per 6. Keluarkan 1 per 6 ya. Min 4, 1, 7. Oke. Jadi udah sejajar ya. Nih. Min 4, 7, 1 dan min 4, 1, 7. Ya, terus Sudah sejajar semua dengan yang buat. Ya. Oke. Min 4, 7, 1. Oke. Terus kemudian nah, di sini kan min 4, 1, 7. Ya. Nah, di sini tadi sudah dapat bahwa U1-nya ya. Yang sama ya. 2, 1, 1. U2-nya adalah min 4, 7, 1 dikalikan faktor 6 tadi supaya di integer nih. Oke, supaya dia jadi min 4, 7, 1 ini kan dikalikan 6 nih. Ya kan? Dan ini kalau saya kalikan 6 jadi berapa? Min 4, 1, 7 kan? oh Oh, sebentar. Di sini ada yang kurang kayaknya. Jadi ini harus dikurangi lagi dengan proyeksi W3 terhadap U2. Ya. oh ya. Jadi ini harus dikurangi lagi dengan, ya lah, saya Dalam jelaskan. stok lagi. Hah? Dalam stok lagi. Heeh. Kurangi lagi, misalkan di sini U3 bintang tadi ya. Jadi U3-nya adalah U3 bintang. Saya kurangi lagi dengan proyeksi W3 terhadap U2. Gitu. Nah, U3 bintangnya kan udah ada nih yang ini. Itu 1/6. Oh, sorry. Min 4 per 6 gitu ya. Saya langsung tulis saja. Min 4 per 6, 1/6, 7 per 6 ya. Nah, ini berarti dikurangi hmm, U2 W3 dibagi U2 kuadrat gitu ya. Dikalikan dengan vektor U2 ya. Gitu. Nah, U2-nya tadi apa? U2-nya kan ini tadi. 1/6, 1/6 min 4, 71 ya. Min 4 per 6, 7 per 6, 1/6 ya. Oke, di sini adalah min 4 per 6, 7 per 6, 1/6. Ini berarti minus, kalikan aja ininya.
Itu kan B3. Mana B3 tadi adalah 112 ya. 112. Ya kan? 112 dibagi dengan panjang vektornya dikuadratkan ya. Belum. Kenapa? Ini kan kalau saya kuadratkan berarti kan 16, 36. Gitu kan? Nah, ini eh, 4 per 6 ini tetap ya. Oh, 36. Berapa? Kan 6 kuadrat bawahnya kan. Oh, iya, di bawah. Ya. Berarti kan 49 tambah 17 berapa itu? 6, 66 ya. Hmm. 66. 66 bagi 3, 6. 11 per 6 ya kan. Nah, ini kita kalikan aja. Ini 11 per 6 ya. Terus yang atas ini jadinya kan min 4 per 6, 7 per 6 ya kan. Terus 2 per 6. 7 tambah 2 kan 9 ya. 9 kurang 4, 5 per 6 jadinya. Ya. Nah, ini kalikan min 4 per 6, 7 per 6, per 6. Yang atas ini kan jadinya ini tetap ya. Min 4 per 6, per 6, 7 per 6, min 5 per 6 dibagi 11 per 6, berarti kan 5 per 11. Ya kan? Dikalikan dengan min 4 per 6, 7 per 6, per 6. Nah, supaya jadi per 11 semua, berarti harus dikalikan 11 ini kan. Jadi 66 gitu ya. 66 bagi 6 kan 11. Berarti kan min 44, min 5 ya. 66 bagi 6, 11 juga ya. 11 min 7. 66 bagi 6, 11 kali 7. 77 min, eh, sorry, min 5 ya. Kan 5 kali 7, 35 sih. Oke, salah di sini ya. Harusnya min 35. Ini juga berarti plus 20 berarti ini. Min 44, min sama ini berarti plus plus 20 karena 5 kali 4 kan. Berarti plus 20 ya. Ini jadinya adalah minus 24 per 66 ya kan. 35 kurang 11 berapa? Minus 24 juga ya. Oh iya ini sorry. Tandanya bukan plus tapi koma ini ya. Karena kan ini komponen. Ini kan min 24 juga plus 26 ya. Plus 66. Ya. Nah ini 77 kurangi 5. 77 kurangi 5 itu 72 ya. Nah supaya lebih sederhana saya bagi 6. Saya bagi 6 kan jadinya min 4 per 6. Min 4 per, saya bagi 6 kan 11 ya. Saya bagi 6, saya bagi 6 11, 7 bagi 6 12 gitu ya. Panjang kok tuh. Langsung. Iya. Nah, ini kan tadi apa? U3 ya. U3 dapat dari sini kan. Berarti kesimpulannya kita sudah punya tuh U1, U2, U3 ya. Oke. U1 kan tadi nggak berubah kan? U1 yang tadi adalah apa? 211 ya. 211. U2-nya
U2-nya itu yang ini. U2-nya itu yang, nah ini. Min 4 per 6, 7 per 6, 1 per 6. Min 4 per 6, 7 per 6, 1 per 6. U3-nya adalah, kita kembalikan lagi ke bentuk yang lebih simpel. Nah ini U3-nya. Min 4 per 11, min 4 per 11, 12 per 11. Nah ini kan masih belum ortonormal kan? Karena nilainya belum satu. Ya. Ini kan kalau saya jumlahin kan masih 4 tambah 2, tambah 1 tambah 1 ya. Masih akar 6 kan. Nah, berarti belum orto normal. Gimana supaya orto normal? Maka harus kita buat E basisnya. Jadi misalkan E1 adalah ini masing-masingnya. Ini berarti U1-nya berapa normalnya ini? Akar 6 tadi ya. Karena kan ini kuadratkan satu-satu ya. Kalau ini kita kuadratkan tuh. 16 per 36 gitu ya. 49 per 36 tambah Gabungan yang 1 per 36 ya. 50 tambah 11, 66 ya. Berarti kan 1/6 akar 11. Ya. Nah, jadi satunya ini udah jelas, dia itu kita bagi dengan 1/6. Gitu ya. 211 yang atas ini. Oh, sorry. Kita cari dulu aja normalnya masing-masing ya. Ini berarti U2 aja udah ada. Sekarang U3-nya berapa tuh? 16. 12. 44 ya. Jadi kan 1/11 akar 32 tambah 144 berapa itu? 6, 76 ya. 176 bagi 4 itu kan 44 ya. 44 kali 12. 44 kali 4. Ya, berarti kan 16 kali 11 ya. Berarti kan 4 per 11 akar 11 berarti. Oh, ya kan? 16 kali 11 kan 176 ya. Berarti dengan demikian bisa kita buat berapa? Bener ya? 16 kali 11 6 1 6 1 benar 176 ya. Nah, sekarang E1, E2 dan E3. Berarti E1-nya berapa? E1 adalah seper U1 kali U1 itu sendiri kan. Tadi kan seperakar 6 kali U1-nya tadi kan ini 211 ya. Nah, 211. Nah, kalau ini udah ternormalisasi berarti. Udah auto normal ini kan. E2-nya 1 dibagi U2 kali U2. Ya. U2-nya kan yang ini kan. Ini nilai ini 1/6 akar 11 ya. Berarti 1 dibagi 1/6 akar 11 kalikan dengan ini semua. Min 4 per 6, 7 per 6, 1 per 6 ya. Kalikan dengan min 4 per 6, 7 per 6, 1 per 6. 6-nya kan habis kan? Ya. Berarti 1/11, min 4, 7, dan 1. Ya. Gitu ya. Ya, 11. 6 kali 11. Wah, kayak apa lagi lagi? Oh, maaf. Di sini bukan akar 11, tapi akar 66 ini. 66. Ini jadinya akar 66 ini.
Iya, makanya jelek ya. Oke, E3-nya adalah satu dibagi U3 kalikan U3. Ya kan? U3-nya apa tadi? 4/11 akar 11. Ya. Ini kan 16 ya. 4/11 akar 11 ya. Satu dibagi 4/11 akar 11 kalikan dengan ininya adalah min 4 12/11. Min 4/11 min 4/11 12/11. Nah, 11-nya kan habis. Berarti bawahnya adalah 1/4 akar 11 min 4 dan 12. Oke, gitu kan. Sebenarnya aljabar linear ini perlu ketelitian tingkat tinggi ya, karena banyak banget angka ini ya kan. Ah, Iya. yang jelas maksudnya yang banyak banget tuh ininya apa? Yang harus dioperasikan gitu. Tambah kurang kali ruginya itu banyak. Smart 5G. Oke, ada pertanyaan di sini? Ortogonalitas dan ortonormalisasi ya. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Atau nomor 1. Ya, kita lanjutkan ke nomor 1 atau 2 dulu sekarang. Terserah ya. Oke, kita mungkin coba nomor 2 dulu ya. Jadi diketahui U aksen adalah 421 dan V aksen 153 ya kan. Hitunglah hasil kali dalam inner product ya. U aksen V aksen A yang dibangun oleh matriks hanya adalah 211, 132 dan 122. Jadi kita hitung inner produknya misalkan M gitu ya. Jadi untuk ini U aksen V aksen M ya, kita dapatkan U aksen transpos kalikan dengan matriks M kalikan dengan V aksen ya. Oke, coba kita kalikan dulu antara matriks M-nya dengan V aksennya ini. Matriks M-nya kan A ini kan. 211, 132 dan 122 ya.
kalikan dengan V aksen 1, 5, 3. Oh, berarti di sini harus ditranspos dulu ya. 153-nya harus dibikin vektor kolom. 1, 5, 3. 2 kali 1 kan 2 ya. 1 kali 5, 5. 2 tambah 5 kan 7. 7 tambah 3, 10. Ya kan? 1, 15, 6. 21 tambah 1 berarti 22 ya. 1 tambah 1 kali 1, 1. 10, 11. Tambah 6. Berarti 17. Ya. Itu. Jadi ini hasil perkalian MV aksen. Sekarang kita kalikan dengan matriks U aksen. Maksudnya kan 421 ya. Berarti 421 kalikan MV aksen transpose ya. 421 10 22 dan 17. Ini produk kan. Ya 4 kalikan 10 berarti 40 ya. 40. 44 17. 4 tambah 17 ya. 101 ya. Oke. Berarti yang produknya 101 berarti. Nah, nomor 1 adalah tentukan eigen dari matriks aksen. Jadi soal nomor 1, suatu matriks itu aksen adalah seperti ini. 400, 24 min 2 dan 15 min 3. Ya. Pertama carilah nilai eigen dari matriks aksen. Oke. Kamu yang 4. Eh, Nah, 4 mm-mm. mau Jadi mau lambdanya kan bisa kita ambil eigenvalue dulu ya. Polinomial karakteristiknya. Ya kan? Min 1, 2, dan 4. Ya kan? 4 muda mau 2 Mm. muda mau 2 1 mau 5 bisa 3 Kita ambil misalkan lambdanya min 1, 2, dan 4. Ya. Atau kalau nggak pakai determinan, gitu ya. Ini kan dari determinan aksen minus lambda I sama dengan 0. Ya kan? Berarti kita bisa buat di sini ya. 4 min lambda, 0 dan 0. 2, 4 minus lambda, minus 2. Ya. Sini 1, 5, min 3, min lambda. Ya. Sama dengan 0, determinan dari ini. Jadi determinan dari matriks ini bakal sama dengan 0. Ya kan? Nah, otomatis di sini kita bisa dapat nilai eigennya. Ya kan? Kita cari ininya dulu ya, determinan 0. Kita kalikan. Oke. Oke, sebelum ini berarti kita coba bikin lagi ya. 4 min lambda, 0, 0, 2, 4 min lambda, minus 2, 1, 5, min 3, min lambda ya. Satu lagi di sini 4 min lambda, 0, ya.
2 ya. Ini 4 min lambda 1,5 ya. Gitu. Nah, berarti kan di sini kita kalikan, ya kan? Terus ini kita kurangi yang ini ya. Nah, sama dengan 0. Determinannya kan. Jadi kalau kita kalikan ini 4 kali lambda ya. 3 min lambda plus ini kan 0 ya. Ini 0. Itu min 3 kan? Min 3 lambda. Min 3 min lambda. Oh iya, min 3 ya. Nah, betul ya. 0 ini 0 ya. Terus ini 0, ini ada ya. Ini 0. Artinya ini adalah 4 min lambda kalikan min 2 kali min 5 ya. Gitu ya. Oke. Berarti jadinya apa ini? 4 min lambda. Nah ini kan kalau saya kalikan ya. Ini kan jadinya min 12 ya kan? Terus min 4 lambda plus 3 lambda plus lambda kuadrat ya. Plus 10 sama dengan 0. Oke. Ini kan jadinya adalah 4 min lambda. Ini kan yang 10 sama min 12 kan min 2 ya. Lambda kuadrat min lambda min 2 gitu ya. Nah ini kan jadinya 4 min lambda sama ini jadinya adalah lambda min 2 lambda plus 1 ya. Gitu. Difaktorkan yang bentuk ini. Jadi bentuk ini kita samakan jadi ini ya. Nah, saya nggak dapat eigen value-nya. Dapat eigen value atau nilai eigen ya kan. Kita ambil lambdanya berarti 4 ya kan. 2. Lambdanya 2, lambdanya min 1 ya. Oke, cari untuk tiap lambda gitu ya. Cari untuk tiap lambda terus ya. Berarti dari sini jadi untuk lambda sampai min 1 ya kan. Berarti kan ini 500 ya. Kan kita substitusi min 1 kan. 25 min 2 ya. Di 2 5 min 2 ya. Terus masukin min 1 lagi di sini. 15 min 3 min 1 berarti 3 min 3 plus 1 min 2 ya. 15 min 2. Nah, ini kita bisa nyatakan gini. Berarti kan 5x1 sama dengan 0 ya kan.
2x1 plus 5x2 plus min 2x3 ya. Nah, masing-masing. Kita kan cari eigenvektornya ini kan. Gitu ya. Sama satu Itu lagi ya. matriksnya dapat dari mana? Matriksnya ini. Ini masukin lambda min satunya. Kan tadi lambdanya ada 3 ya. Nah, ini kalau min satu saya masukin ke sini. Sini. 4 min min satu kan jadi 5. 5, 0, 0. Oh, 2, 5, min 2 ya. 1, hmm. 5, min 2. Gitu. Oke, satu lagi adalah x1 plus 5x2 min 2x3. Oh, gitu. Ini kan bisa kita eliminasi nih. Ini kan habis ya. 2x1, 2x1 berarti x1 kan. Min 2 berarti min. Oh, sorry. Dari sini aja sebenarnya bisa dapat ya. Ini kan x1-nya berarti 0 ya. X1-nya 0 berarti karena x1-nya 0 jadi 5x2 min 2x3 sama dengan 0. Nah, ini sama ya. Jadi x2-nya adalah 2/5 x3. Ya kan? Jadi kalau saya ambil x3-nya 5, x2-nya kan jadinya 2, x1-nya 0 ya. Maka dapat eigenvalue-nya, eigenvektornya adalah vektor min satunya 0, 2, 5. Nah, coba cari eigenvektor untuk lambda 2 dan 4 ya. Oke, coba dulu ya. Cari eigenvektor untuk lambda 2 dan 4. Cari eigenvektor untuk lambda 2 dan lambda 4. Nah, coba bentar ya. Baik.
Ya, udah dapat. Hmm. Oke, mari kita coba untuk yang lambda dua ya. Oke, kita konstruksi matriksnya dulu. Berarti untuk yang lambda dua ya. Berarti matriksnya apa? 2 0 0 2 2 min 2 ya. Oh, di- Iya, jadi matriksnya ini adalah 2 0 0 2 min 2 dan 15 min 5 ya. Oke. Nah, sehingga di sini kalau kita kalikan dengan X1, X2, X3 ya. X1, X2, X3 0 0 0 gitu ya. Maka kan ini dapatnya 2x1 sama dengan 0, 2x1 plus 2x2 min 2x3 ya. Sama dengan 0, ya kan? Terus x1 plus 5x2 min 5x3 sama dengan 0 ya. Tuh. Berarti kan x1-nya 0 ya, sini ya. Ini 0 berarti x2-nya sama dengan x3 ya. Nah, ini juga sama ya. X2-nya sama dengan x3. Kalau kita ambil x3-nya 1 misalkan, ke x2-nya juga 1, x1-nya 0 ya. Berarti vektor ketika lambda 2 itu adalah 0 1 1. Cari yang paling simpel ya. Tuh. Kalau tadi kan ini kenapa ambil 5 dulu? Kan soalnya kan ini 2 per 5. 3 ya. Nah, sekarang ya untuk lambda yang 4, jadi kita bisa buat di sini 4. Berarti kan matriksnya adalah 0 0 0 2 0 min 2 ya. Di sini adalah matriksnya itu 0 0 0 0 2 min 2 dan 5 min 7 ya. Ya, kalikan X1, X2, X3 sama dengan 0 0 0. Berarti kan 0 ya. X1 0 semua kan, ini kan. Nah, peranan 2 berarti kan 2x2 min 2x3 ya sama dengan 0. Berarti sini x2-nya sama dengan x3 lagi. Jadi x1 plus 5x2 min 7x3 sama dengan 0 ya. Gitu ya.
Oh, sorry, sorry. Di sini bukan 0, 20 min 2 harusnya. 20 min 2 berarti. Nah, di sini berarti 2x1. Jadi X1 sama dengan X3. Ya. Jadi X1 sama dengan X3. Nah, ini kan kalau misalnya saya substitusi, misalnya kita ambil X3-nya gitu ya. X3 plus 5x2 min 7x3 kan sama dengan 0. Jadi kan 5x2 sama dengan 6x3. Gitu ya. Atau X2-nya 6 per 5x3. Ambil misalkan X3-nya 5 ya. Supaya X2-nya jadi 6. X1-nya kan 5 juga sama dengan X3 ya. Berarti sini vektor ketika lambdanya 4 adalah 5, 6, 5. Nah, dapat eigen vektornya kan. Gitu. Sehingga vektor eigennya itu eh, kita konstruksikan dari kolom-kolomnya tadi kan. Misalkan P aksen gitu. Tadi dapatnya adalah 025 ya, 011 dan 565 ya. Itu. Nah, sementara Kenapa Hah? Kenapa? kenapa bisa dua? Yang mana? Bisa dua. Kenapa X26 bisa? Oh, ini. Ya, kan ini kan 1 dikurangi min 7 kan min 6. Nah, Min 6 pindah ke kanan jadi 6x3 kan. Gitu ya. Kan dari sini. Jadi 5x2 min 6x3 kan sama dengan 0. Ini kan pindah ke kanan x3-nya. itu kan hasilnya 6/5 ya, tapi jadi 6. Nomor 5, iya. Kenapa jadi 6? Karena kita kan ambil yang paling simpel. Jadi kalau misalkan taruhlah X satunya 5, kan X2-nya kan jadi supaya dia bulat. Kan 6 per 5 kali X3 kan. X3-nya 5 kan. Nah, coret kan. Jadi 6. Jadi X3-nya 5 juga. Supaya ini jadi bilangan bulat semua gitu. Nggak pecahan. Hmm. Terus bisa disimpulin X3-nya 5 tuh gara-gara apa? Gitu ada. X3-nya 5. Ya. Nah, X3-nya 5 itu kita ambil angka yang simpel tadi. Kan ini kan sebenarnya bebas angka yang ngambil berapa aja. Mau Oh, 10 juga boleh. Misalnya 10, berarti kalau ya. ini 10 berarti kan 12 gitu ya. Cuma jadi lebih besar ya. Kita sebisa mungkin cari angka yang simpel tapi perbandingannya itu konsisten gitu. Ya, Jadi kalau misalnya aku jawab X X1-nya 1 sama X3 satu boleh. boleh. Tapi jadinya pecahan nanti. 6 per 5 gitu. Ya, kalau misalnya aku jadi huruf, kayak misalnya X3-nya aku ubah jadi S. Hmm. Berarti kan itu kan jadi X1 plus 5X2, pokoknya jadi X lah, jadi S. Iya, jadi huruf tadi ya. Jadi Tapi jatuhnya satu. iya, jadi satu ya. Kita kan sebenarnya untuk apa namanya eigenvektor gitu kan mencari angka sebenarnya kan. Mencari angka supaya terkonstruksi matriks ini ya, Pearson ini kan. Gitu. Terus matriks di aksennya kan dari -1, 2, 4 gitu ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Oke, Tapi kalau misalnya bikin nomor 5 juga, sebenarnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Bikin nomor per 5 ya. Berarti nanti akan pecahan nanti gitu ya. Soalnya di sini 0, 2, Tapi kalau misalnya pakai satu, nomor 5, satu, boleh. boleh, boleh. Ya. Hmm. Oh, berarti aku kali 5 semua, berarti jadi 5, Mm-mm. 6, 5. Oh Iya, 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 iya. ternormalisasi kan. Jadi, Oh iya. Oh, oke. Nah, berikutnya berarti harus dicek apakah vektor ini berlaku gitu ya. Seharusnya inverse-nya ini sebenarnya kan P aksen min 1 kali matriks A kali matriks P aksen sama dengan matriks D gitu. Berarti untuk mencari A aksen itu kan harus P aksen ya, D kalikan P aksen min 1 ya. Ya. Oke, bisa ya? paham, paham, paham. Oh, baik, 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 baik.
Terus kalau misalnya QR tuh gimana? QR, QR yang mana coba? Bentar. Gimana? QR yang mana? Hmm, Oh, share WA boleh ya? Iya. hmm. Ini sebenarnya udah jauh banget sih. Tapi apa? Bentar. Oke. Ya, QR di composition ya. Oh, oh ini untuk bikin vektor terus Bab 8 ini berarti. dari ortogonalnya, tadi dari ortogonalnya Mm-mm. di translatein, Mm-mm. kita bisa sama kita masyarakat ekonomi gitu. Waduh, ribet banget. Ya, kami itu orang aku bingung. Selalu kok itu satu. Wah, berapa? Oke, jadi dia tuh dikomposisikan ya. Ya, aku bisa. Iya, membuat matriksnya di itu.
Jadi kita di sini punya istilahnya dekomposisi QR ya. Oke. Jadi di sini Pak cari matriks normalisasinya dulu ya. Jadi pakai metode Gram-Smith ini ya. Iya, iya, dia kan naik sama karena Hmm. sampai pada sampai tiga, makanya diubah ke normal dulu. Hmm. Jadi ini mencakup semua ya. Rumus yang apa? Apa? Rumus satu Gram-Smith. sama doang, rumus satu. Hmm. eh, Proyeksi itu. Tung ini ya. Berarti dari sini kan nyari dua. Tadi caranya cari U1 U2-nya ya. Dia bakalan desimal hasilnya. Gitu ya.
Jadi R satu-satunya itu akar 3 kan? Ya. Hmm. 1 min 1 min 1 ya. 100, 1 min 1 0 ya. Min 1 per akar 15. Dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti dari sini dapat R-nya ini ya. 1,73 ya. Ya, berarti terus belum selesai kan. 4S R-nya ini adalah ini sekitar 1,73 min 1,15 sama 1,5 dan seterusnya. Bebas 0,57 ya. 0 min 0 1,29 minus 0,51 per. Oke. Kuisnya hari apa? Kamis ya? Iya, Bos. Kamis ya. Oke.